warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kavita Zanuba, NIM 20402025, Prodi Perbankan Syariah, kelas Manajemen Pemasaran Bank Syariah. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview mengenai materi Islamic Brand, di mana Islamic Brand atau makna dan merek merupakan nama atau simbol yang bersifat membedakan seperti logo, cap, kemasan dengan maksud mengidentifikasikan barang atau jasa dari seseorang penjual atau sebuah kelompok penjual tertentu. Sedangkan brand Islam atau Islam brand menurut Al-Sirhan adalah branding yang empatik terhadap nilai-nilai syariah dengan mengingat tujuan akhir untuk melibatkan konsumen muslim, mulai dari kedekatan syariah yang esensial hingga konsisten syariah penuh di semua bagian karakter, perilaku, dan pertukaran merek. Dari perspektif Al-Sirhan tersebut, merek Islam adalah produk halal yang diproduksi di negara Islam dan ditujukan untuk konsumen Islam atau Muslim. Sedangkan merek-merek Islam tradisional berasal dari negara Islam menegaskan konsumen Muslim sehingga dianggap halal, dan merek Islam inbound adalah merek halal yang menargetkan konsumen Muslim tetapi berasal dari negara non-Islam. Branding Islam diklasifikasikan dalam 3 bentuk, yaitu Islam brand by completion, kemudian Islam brand by origin, dan Islamic brand by customer. Islamic brand completion menunjukkan dan memiliki daya tarik yang kuat serta patuh dan taat kepada syariat Islam yang maknanya produk halal oleh orang Islam dan untuk konsumen Muslim atau konsumen Islam. Sedangkan Islamic brand by origin brand tanpa yang menunjukkan halal karena negara produk dikenal dengan nama negara Islam atau negara orang Muslim. Dan untuk Islamic brand by customer maknanya adalah brand asal negara non-Islam tetapi produk dinikmati oleh orang Muslim. Brand menyatakan label halal agar menarik konsumen Muslim tersebut. Merek sendiri memiliki manfaat sebagai identitas produk yang mampu membedakan antara satu produk dengan produk yang lainnya. Merek dapat mencerminkan 6 makna, yaitu atribut, manfaat, nilai, budaya, merek menggambarkan pribadi, dan merek menunjukkan pemakai. Untuk tujuannya sendiri, branding Islam adalah untuk menarik konsumen Muslim, mulai dari perilaku dan komunikasi pemasaran yang dilakukan. Amblek mengelompokkan manfaat merek ke dalam 3 kategori, yaitu raritas atau manfaat ekonomi maupun value for money, kemudian virtuositas atau manfaat fungsional kualitas, dan komplasibilitas atau manfaat psikologis maupun kepuasan pribadi. Pengertian dari branding atau merek di atas sudah saya jelaskan. Nah, untuk selanjutnya adalah mengenai identitas dari merek. Apa sih itu identitas merek? Identitas atau identity dan citra atau image merupakan 2 konsep utama dalam branding. Branding identity merupakan bagian dari brand equity yang merupakan persepsi keseluruhan merek di pasar yang dibentuk oleh personality dan positioning. Sedangkan citra atau image adalah reputasi. Kemudian subbab selanjutnya adalah mengenai kepribadian merek atau brand personality. Ada beberapa penjelasan mengenai brand personality, yaitu dalam metafora, brand personality dapat membantu brand manager untuk mendapatkan persepsi pelanggan dan perilaku terhadap merek. Selanjutnya, penjelasan mengenai strategis personality menjadi basis diferensiasi yang sangat berarti dalam konsep aspek yang menonjol bersifat fungsional dari pesaing. Sedangkan secara taktis, personality menjadi upaya komunikasi identitas smile lebih kaya dan beragam. Dan yang terakhir, brand personality dapat menciptakan ekuitas merek lebih kuat dengan menggunakan 3 model, yaitu self-expression, lalu ada relationship basis, dan functional benefit repression. Sedangkan untuk ekuitas merek atau brand equity akan mendefinisikan brand equity sebagai seperangkat aset dan liabilitas merek yang terkait dengan suatu merek, nama, simbol, ataupun yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah produk jasa.
baik pada perusahaan maupun pada pelanggan. Sedangkan menurut David, brand equity dapat dikelompokkan ke dalam 5 dimensi, yaitu brand awareness atau kesadaran merek, kemudian brand association atau asosiasi merek, perceived quality, brand loyalty, dan other proprietary asset. Nah, pada brand awareness atau kesadaran merek memiliki 4 tingkatan, yaitu top of mind atau puncak pemikiran, brand recall atau peringatan kembali mengenai merek, kemudian brand recognition atau pengenalan merek, dan unmarked brand atau tidak menyadari merek. Sedangkan di dalam brand association atau asosiasi merek adalah segala kesan yang muncul di benak seseorang yang terkait dengan ingatannya mengenai suatu merek. Asosiasi terkait dengan merek dihubungkan dengan berbagai hal. Yang pertama ada atribut produk, atribut tak berwujud, lalu manfaat bagi pelanggan, harga relatif, pengguna atau pelanggan, orang terkenal atau halayak, gaya hidup atau kepribadian, kelas produk, para pesaing, dan negara atau wilayah geografis. Sedangkan perceived quality merupakan persepsi pelanggan terhadap keseluruhan dan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan berkaitan dengan harapan pelanggan. Sedangkan pada brand loyalitas, kecenderungan seseorang konsumen untuk membeli sebuah merek dengan sebuah kategori tertentu. Brand loyalty memiliki tingkatan, diantaranya switcher artinya berpindah-pindah, kemudian habitual buyer maknanya pembeli yang bersifat kebiasaan, kemudian satisfied buyer yang maknanya pembeli yang puas dengan biaya peralihan, kemudian likes the brand atau menyukai merek, kemudian committed buyer atau pembeli yang komitmen. Sedangkan untuk membangun ekuitas sendiri, ekuitas merek, ada beberapa elemen utama yang membentuk ekuitas merek tersebut. Di antaranya, yang pertama memilih identitas yang nantinya membentuk merek, kemudian memilih produk, layanan pemasaran, serta program pendukung, dan elemen yang ketiga adalah memilih asosiasi lainnya yang tidak langsung melekat pada merek. Baik, sekian pemaparan review dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.